selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga profesi kita sebagai guru, sebagai pendidik, ya, selalu akan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan peradaban dan juga bagi kesejahteraan bangsa Indonesia, bagi Indonesia yang jauh lebih maju lagi dari masa-masa sebelumnya, sebagai pengisi kemerdekaan tentunya. Juga saya ucapkan selamat kepada Profesor Unifah Rosyidi sebagai Ketua PGRI dan juga seluruh pengurus PGRI dalam Hari Pendidikan Nasional ini. Juga selamat atas terselenggaranya kegiatan yang melibatkan jumlah guru yang sangat besar dalam suasana pandemi COVID-19 pada hari ini, dan tentu saja juga diikuti oleh para pendidik yang mengajar atau mendidik di tingkat TK, SD, terus sampai ke universitas, ya, bahkan para maha guru juga saya mendengar banyak yang mendaftar dan mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, kita memasuki sebuah era baru yang tentu saja ini tidak mudah, ya. Segala sesuatu yang baru itu memang tidak mudah, tetapi khususnya adalah karena ini juga ada teknologi. Teknologi ini tentu menjadi tidak mudah bagi kita semua. Siapa yang merasa tidak mudah? Kita, para guru, ini tidak mudah. Kawan-kawan saya di UI juga bilang tidak mudah, tidak terbiasa kami, karena banyak juga orang-orang lama itu merasa gaptek. Dan juga cukup banyak orang muda yang tidak terbiasa juga pakai teknologi untuk mengajar seperti ini, gaptek, ya. Jadi gagap teknologi. Kemudian yang kedua, barangkali juga masih banyak di antara kita yang tidak punya fasilitas yang cukup memadai, teknologi memadai, gadget, laptop, komputer, ya, bahkan di beberapa daerah connectivity-nya baru menggunakan 2G, ya. Ada yang sudah 3G, tapi kalau sudah punya 4G, nah, saudara lebih beruntung. 5G nanti lebih cepat lagi, ya. Nah, jadi tidak mudah bagi para guru, kemudian juga guru juga tidak mudah. Kenapa? Karena menyusun raportnya bagaimana? Dan tidak tertutup kemungkinan sejumlah guru mengatakan ya sudah dicocok-cocokin aja, dikasih angka duga-duga dari attitude, perilaku, dan lain sebagainya. Banyak guru yang mengeluh bagaimana nanti memberi nilai di raport. Kemudian juga sulit bagi orang tua zaman sekarang. Tadi Pak Nadiem mengatakan atau Pak Erik juga mengatakan bahwa orang tua tidak terbiasa menjadi guru dan baru terasa sekarang betapa beratnya menjalankan peran ini. Tetapi yang benar orang tua memang harus terlibat dalam mendidik anak-anaknya. Harus terlibat, tidak bisa 100% menyerahkannya kepada para guru. Juga tidak mudah, kenapa? Karena juga ternyata anak sekarang ini banyak yang tidak menurut sama orang tua sendiri. Lebih menurut pada gurunya, lebih turut pada orang tua lain. Kadang-kadang kita semua sebagai orang tua, kalau kita punya anak yang nurut sama kita, wah luar biasa. Walaupun tidak selalu 100% bahwa anak yang menurut itu pasti adalah anak yang baik dan sebagainya. Itu ada prosesnya. Tapi anak-anak memang tidak 100% nurut sama orang tuanya. Kadang-kadang nurutnya sama orang tua lain. Kemudian juga terjadi, karena sekarang di situasi COVID-19 ini, banyak orang tua yang harus bekerja lebih banyak lagi. Ya. Banyak sekali orang tua yang harus bekerja lebih banyak lagi karena ada tuntutan, ya, di mana pekerjaan di sektor informal ini saat ini banyak pekerjaan di sektor informal ini yang kekurangan pelanggan, sepi dari pembeli, atau perusahaannya juga mengalami kemunduran, sehingga kemudian istri atau suami yang membantu istrinya atau istri yang membantu suami harus bekerja lebih keras lagi. Sudah harus membimbing anak, kemudian juga harus membantu pekerjaan yang bekerja di rumah agar tidak diberhentikan, agar tidak terkena PHK, dan lain sebagainya. Karena memang situasinya menjadi lebih berat. Dan ini juga bagi anak-anak itu sendiri juga sulit bagi anak-anak itu. Sulit kenapa? Karena bagi anak-anak seringkali kalau belajar sendiri tidak ada dorongan dari teman-teman. Ya. Kemudian juga tidak bisa mengukur diri karena tidak ada orang lain di rumah yang sebaya dengan dia yang juga belajar yang sama. Tidak bisa membandingkan. Kemudian kehilangan suasana sekolah. Banyak anak-anak yang kehilangan suasana sekolah. Bingung, momen di luar juga takut ketularan dan lain sebagainya. Tapi perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, kalau mudah kita akan bekerjanya autopilot. Autopilot itu kalau Anda jadi pilot di pesawat,
sudah diprogram di bawah, pesawatnya tidak memerlukan pilot lagi, dia akan bergerak sendiri. Kalau cuaca berubah, kalau rutenya pada titik mana dia harus berbelok, dan lain sebagainya, itu akan bergerak sendiri. Jadi kita tidak berpikir. Ya. Nah, dan artinya apa? Tidak ada perubahan dan tidak ada pembaharuan. Padahal dunia ini terus berubah. Ya. Karena itu kita butuh komitmen. Kalau tidak ada komitmen, tidak memulai kita. Ya. Jadi komitmen itu adalah membuat kita memulai. Dan juga perlu ada konsistensi sesuatu yang kita mulai itu. Karena kalau tidak ada komitmen kita tidak memulai, kalau tidak ada konsistensi kita tidak akan menyelesaikan. Ibaratnya Anda kuliah tidak sampai membuat skripsi, tidak sampai di wisuda. Ya. Ibaratnya Anda membuat perusahaan, belum jadi, belum laku, belum kuat mereknya, belum dapat penjualan yang baik, Anda sudah ganti lagi usaha lain lagi. Ya. Sama dengan barangkali sebagian kita juga begitu, tidak menyelesaikan pernikahan kita sampai selesai misalnya, kalau kesalahannya ada di pihak kita. Kemudian juga kita perlu adanya kesulitan. Kenapa kita perlu kesulitan? Karena kesulitan itu adalah energi. Ya. Jangan lupa dunia ini inovasi itu muncul ketika ada kesulitan. Dulu masyarakat di dunia itu, dulu di dunia ini, di negara-negara maju sekalipun, kita melihat bahwa banyak sekali ternyata, ya, dulu kita menyaksikan banyak sekali kelas menengah yang tidak mempunyai akses terhadap protein, ya, tidak punya akses pada protein. Nah, tapi kemudian ada yang berpikir, oh iya ya kasihan ya orang tidak punya protein, karena protein itu mahal, daging mahal, ikan mahal, dan kemudian akhirnya diciptakanlah yang namanya peanut butter. Peanut butter itu adalah protein dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan nabati yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan protein. Dan akhirnya sekarang peanut butter menjadi bisa dinikmati oleh banyak orang. Sama juga dengan coklat. Dulu coklat itu makanannya Napoleon, makanan raja-raja, mahal, jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu muncullah orang membuat coklat yang namanya Nutella. Nutella muncul ketika terjadi dalam suasana menjelang perang, banyak orang tidak bisa menikmati makanan enak, dan akhirnya dibikin coklat dari kacang. Kacangnya apa? Hazelnut itu, ya. Dikasih coklat sedikit saja, dan sekarang harganya lebih mahal dari coklat yang kita kenal. Alibaba di Tiongkok itu jadi tumbuh ketika ada wabah SARS karena orang tidak bisa berbelanja, dan akhirnya dalam situasi itu orang kemudian berpikir menciptakan sesuatu baru, dan sekarang jadi sangat besar sekali. Jadi kita perlu ada kesulitan. Kesulitan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Ya, kalau dia mudah, biasanya kita jadi tidak begitu bersemangat. Justru karena sulit, seperti saudara-saudara, ketika dulu mendapatkan pacar dan sebagainya, semakin sulit, saudara semakin berapi-api, semakin bersemangat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita hadapi segala hal yang tidak mudah ini dengan penuh semangat, karena peran guru adalah selalu menghadapi kesulitan. Ya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan lagi kepada Anda, kehidupan ini selalu memiliki dua jenis permainan, dua jenis game. Anda mau pilih game yang mana? Mau game sesaat atau mau game jangka panjang atau sepanjang hayat? Ini ada dua jenis game. Seringkali orang tidak sadar bahwa ini adalah game jangka panjang, tapi dia mainnya adalah game sesaat. Game sesaat itu seperti pertandingan sepak bola, basket, pertandingan apapun yang saudara lihat, ya, itu mainnya apa? Main menang-menangan, ya, main menang-menangan. Main menang-menangan ini waktunya singkat. Kalau saudara main sepak bola 2 kali 45 menit, saudara main basket juga ada waktunya terbatas di sana. Oke, dan ada aturan yang disepakati bersama-sama. Dan setelah itu sudah jelas siapa pemenangnya. Oleh karena itu kita mainnya menang-menangan. Tetapi ada game lain, yaitu game sepanjang hayat. Game sepanjang hayat atau permainan sepanjang hayat ini misalnya apa? Kehidupan itu sendiri. Ya. Tidak berakhir ketika kita meninggal dunia, tapi akan dilanjutkan oleh keturunan kita. Kemudian ada lagi karir kita. Tidak bisa karir itu diciptakan sesaat. Orang lahir sudah jadi direktur atau lulus kuliah langsung jadi direktur. Tidak bisa, itu proses bagi kita. Sama menjadi guru. Saudara barangkali sudah lulus, saudara bisa menjadi guru karena saudara diangkat menjadi guru. Tetapi menjadi seorang guru yang benar-benar guru, itu prosesnya panjang. Proses penghayatan. Terus kemudian memahami, kemudian mendalami, kemudian saudara dapat bimbingan, saudara kemudian belajar lagi. Itu panjang sekali gamenya.
perkawinan kita juga seperti itu, cinta kita juga seperti itu, dan ini semua tidak ada pemenangnya. Tidak ada pemenangnya, ya. Oleh karena itu jangan main jangka pendek dalam berkarir, dalam berkeluarga dan sebagainya. Karena tidak ada pemenangnya, ya. Dan kemudian aturannya juga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Jadi ketika kita menikah, anak kita berusia balita, ya aturannya seperti ini. Kemudian ketika anak kita usia remaja, aturannya berubah lagi menjadi seperti ini. Dan akhirnya kemudian ketika anak-anak semua sudah menikah, ya saudara pergi nggak bisa lagi mengajak anak yang sudah remaja, besar, sudah tidak mau mereka pergi lagi dengan orang tuanya menemani kemana saudara-saudara pergi misalnya seperti itu. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu, ada game sepanjang hayat. Nah, saudara pilih yang mana game? Menurut hemat saya, kita sebagai pendidik adalah penjelajah game sepanjang hayat. Ya, penjelajah game sepanjang hayat demi peradaban dan kemajuan bangsa. Jadi bangsa ini menjadi indah, menjadi hebat, semuanya juga karena peranan guru, peranan para pendidik. Dan bangsa ini menjadi tidak beradab, menjadi ribut terus, chaos, ya, tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama, tidak ada kemajuan, juga karena kesalahan kita sebagai pendidik, apakah pendidik dalam profesi sebagai guru ataupun kita sebagai orang tua. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu pahami juga bahwa terjadi pandemi ini bukan satu kali. Ini kita harus akrab dengan namanya virus, bakteri, atau parasit, itu kita harus akrab. Kalau tidak pernah bertemu dengan sama sekali, barangkali kita jadi sangat imun dan ketika ketemu kemudian kita mudah sakit. Kita lihat misalnya, ini korbannya juga banyak sekali. Tahun 1918 ketika para tentara kemudian berada di Eropa, ya, kemudian di sebuah barak dan akhirnya terjadilah yang disebut Spanish flu tahun 1918 atau flu Spanyol. Kemudian kita juga melihat ada wabah polio sampai ditemukan vaksinnya, vaksin polio. Ya, kita sekolah dulu, orang tua kita khawatir sekali kita kena polio. Kemudian tahun 1976, ya, dan berulang lagi belum lama ini, itu ada Ebola. Dan akhirnya ditemukan Ebola itu terjadi di suatu tempat karena anak-anak bermain di sebuah pohon, ya, dan kemudian pohon itu ada kelelawar yang di dalam tubuh kelelawarnya itu menjadi tempat tinggal virus Ebola. Ya. Dan ketika kemudian anak itu beberapa anak meninggal, keluarga sebelum menguburkannya mencium, memeluk dan lain sebagainya. Akhirnya beberapa hari kemudian ditemukan orang tuanya juga ikut meninggal. Dan akhirnya kemudian wabah itu melebar kemana-mana. Tetapi selama ini kita ketahui bahwa virus ini semua bersifat lokal atau regional. Nah, ketika terjadi globalisasi, juga terjadi proses globalisasi, terutama adalah ketika kita menyaksikan SARS, wabah SARS tahun 2003. Dan mulai dia merebak ke sejumlah negara, dan sekarang kita melihat wabah corona menyebar ke seluruh dunia. Semula kita menduga dia bersifat lokal, regional, dan sekarang global. Ya, menerpa seluruh negara di seluruh dunia, dan banyak orang frustasi karena tidak tahu kapan ini akan berakhir. Anda bisa lihat di sini korbannya dari masa ke masa, terus kita lihat korban banyak, dan oleh karena itu maka kita harus terus berupaya untuk mencari, menciptakan dan mengajarkan anak-anak kita cara yang sederhana, cuci tangan dan sebagainya. Ya, ini tentu tidak mudah. Oleh karena itu perlu saya ingatkan kepada para guru bahwa kalau virus itu bermutasi, karena COVID-19 ini mutasi dari SARS, flu burung dan sebagainya itu, ya, maka manusia pun harus beradaptasi. Dan kita lihat sekarang kita beradaptasi. Orang yang belanja harus jaga jarak, ya, dan sebagainya. Nah, manusia harus beradaptasi dari masa ke masa. Dan kita lihat segala sesuatu kan dimulai dari apa? Bisa saya lihat ini tayangan saya hilang ini, ya, slide-nya. Ya. Manusia suasananya pertama-tama adalah terpaksa, ya, selalu keadaannya terpaksa. Karena terpaksa, maka dia akan menjadi dipaksa, gitu ya. Kertasnya ada, ya. Karena dia terpaksa, kemudian dia akan dipaksa, ya, dipaksa oleh keadaan. Nah, setelah dipaksa, kemudian akan tahap berikutnya lagi akan mulai bisa. Dari bisa, akhirnya menjadi terbiasa, ya. Terbiasa, akhirnya menjadi mahir kita sehari-hari. Nah, saudara jangan cemas bahwa sekarang saudara gaptek dan sebagainya.
ini memang keadaan terpaksa yang memaksa kita, dan akhirnya kita pasti akan bisa. Ya, asal kita terus tekun dan mau menyesuaikan diri. Nah, padahal saudara-saudara, otak manusia terus berubah. Dan salah satu temuannya adalah ya ukuran otak manusia berubah, saudara-saudara. Dulu otak manusia tidak sebesar sekarang. Bahkan kalau di Inggris, di kota London itu ternyata supir-supir taksi itu, ya black cab di kota London, ternyata otak belakangnya lebih besar daripada rata-rata orang masyarakat biasa. Setelah dipelajari, ternyata untuk mendapatkan surat izin, ya, izin usaha menjadi pengemudi taksi, harus menghafal kira-kira 10.000 artefak dengan ceritanya di kota London. Akibatnya mereka menjadi terus berinteraksi, dan kemudian akhirnya otaknya membesar, menjadi lebih besar. Demikian pula dulu ketika sebelum menjadi Homo sapiens, ya, Homo erectus, ya, dan sebelumnya lagi. Manusia yang berdiri tegak, Homo erectus itu hanya tegak saja, otaknya tidak begitu seperti sekarang. Ternyata ini berubah karena dulu ditemukan api. Api membuat manusia bisa memasak protein. Manusia bisa mengubah makanan yang tadinya tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan, dan ternyata kemudian ini membuat manusia tambah panjang usia, dan kemudian makanannya berubah, dan akhirnya kemudian otaknya juga bisa berkembang. Ya, nah kita bisa melihat bahwa otak manusia ini berubah, dan juga sementara pendidikan ini juga bisa berubah. Pendidikan kita selama ini adalah bersifat namanya hitam putih. Saudara lihat bisa gambar seperti ini kan, cara kita belajar, cara kita di sekolah. Masa lalu seperti itu, sebagian kita juga masih seperti ini. Kita masuk ke kelas, kemudian harus lipat tangan begini, ya, duduk begini di kelas. Kemudian mendengarkan guru, pasif kita, ya, dan kita hanya menghafal, ya, seperti itu. Duduk di kelas dan kemudian guru bicara di papan tulis. Nah, sekarang situasinya berubah. Ini tidak sama dengan di sebagian negara yang sudah mengembangkan banyak sekali. Hanya satu aktivitas pada satu waktu, kita bisa multitasking kita. Kita bayangkan pada saat kita ikut kuliah, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, kemudian kita minta buka video, kita bisa buka video, kita bisa membalas WA, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, saya sambil mengajar, begitu ada waktu sebentar putar film sebentar di kelas, saya bisa memerintahkan kepada asisten saya untuk siapkan A, B, C. Saya bisa memerintahkan pada pegawai saya untuk melakukan aktivitas ini, dan sebagainya. Multitasking. Persis seperti ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu ini yang terlatih, kaum perempuan ini yang terlatih multitasking. Seorang ibu pagi hari dia harus menyiapkan sesuatu untuk suaminya, menyiapkan sesuatu untuk anaknya, sambil masak dia sambil pegang telepon, memberi instruksi, menjelaskan, barangkali berbelanja, barangkali memberi instruksi-instruksi yang lain. Pagi hari setiap ibu itu berpikir banyak hal, otaknya berkembang, ya banyak sekali begitu yang dipikirkan. Tetapi bisa beres, mulus. Ya ada satu dua kesalahan, tapi kita sebagai manusia wajar, kita harus bisa menerima itu. Jadi saudara-saudara jangan mengharapkan kesempurnaan. Kehidupan sekarang itu menjadi penuh warna. Anak-anak kita menjadi aktif, partisipatif, lebih kreatif, tidak dihambat oleh banyak hal. Dan tentu saja suasana pembelajarannya adalah serba fun, ya, menjadi serba fun. Oke? Nah, ini adalah sesuatu tidak sama dulu dengan sekarang. Jadi jangan sampai kemudian kita masih terbelenggu di sisi yang sebelah kiri, ya. Pendidikan ini bersifat seperti itu, ya, hitam putih, pasif, sementara murid-murid kita sudah hidup di dunia baru yang interaktif, yang serba cepat, multitasking, dan kemudian mereka bisa belajar coding, belajar segala macam. Saya ketemu dengan orang-orang yang mengembangkan teknologi, bikin platform dan sebagainya. Ternyata mereka bisa mengembangkan sesuatu yang belajarnya dari luar sekolah karena terbuka, karena ada akses, ya. Nah, di Hari Pendidikan Nasional ini kita bersyukur karena Bapak Presiden selain
dikenal sebagai bapak infrastruktur yang membangun infrastruktur yang memudahkan kita sehingga inflasi menjadi rendah di negeri ini. Juga beliau ini adalah bapak teknologi digital. Memberikan dorongan kepada generasi digital untuk terus mengembangkan platform, cara-cara baru, inovasi baru yang akhirnya kemudian bisa dinikmati. Saudara-saudara bisa belajar dengan harga murah, saudara-saudara bisa menikmati pembelajaran dengan menggunakan teknologi seperti ini. PT Telkom terus didorong supaya berkembang, tingkatkan cyber security, perbaiki connectivity-nya, bikin platform, beri ruang yang besar kepada generasi baru untuk kemudian bisa berkarya di dunia baru ini. Ya. Dan akhirnya kita nikmati hari-hari ini, walaupun dalam keadaan terpaksa oleh COVID-19 ini. Nah, bagaimana keadaan pembelajaran di masa depan? Kita bandingkan from-nya, darinya, dari pendidik ini seperti apa, ya. Kemudian kita bisa melihat yang di masa depan atau sebagian kita sudah di sini seperti apa. Mari kita lihat di sini, ya. Belajarnya sementara kita para pendidik masih terbelenggu dengan mengajar, menghafal dari konten sesuai dengan kurikulum. Oke? Nah, Pak Nadiem kemudian bikin kampus merdeka, sekolah merdeka, begitu ya. Kenapa? Karena ternyata ada tuntutan, tuntutannya siswa bisa juga mencari sendiri, mencari bahan-bahan secara aktif. Ya, saudara tentu bisa mengatakan, tapi di daerah saya Pak teknologi belum berkembang dengan baik. Oke, tapi di daerah saudara ada daun, di daerah saudara ada lumpur, yang di daerah lain tidak ada lumpur. Di daerah saudara ada lapangan yang luas, di daerah lain tidak ada lapangan yang luas. Mereka beton-beton bangunan semuanya. Ya, di daerah saudara ada pohon yang tinggi yang anak-anaknya bisa memanjat sampai ke atas. Di daerah lain anak-anaknya ketakutan untuk memanjat. Jadi plus minus, semua ada kelebihan ada kekurangannya. Oke? Dan anak-anak zaman sekarang itu mencari segala sesuatu yang relevan bagi mereka. Sementara kurikulum yang lama itu selalu adalah harus ini, harus itu, harus ini itu. Saya sendiri waktu kuliah ngambil S3 ya, dulu ngambil S3 itu 5 tahun itu di Amerika. 5 tahun saya harus selesaikan. Dan ada pelajaran-pelajaran mata kuliah yang wajib yang saya harus telan walaupun saya tidak suka dan saya rasakan manfaatnya tidak banyak bagi kehidupan saya. Nah, sekarang anak-anak kita itu mencari sesuatu yang relevan, bermanfaat dan fun, menyenangkan. Kata fun ini jangan sampai kita hilangkan. Oke? Kemudian akses informasinya bagaimana? Kalau dulu atau sampai hari ini mungkin sebagian masih ini hanya terbatas dari sekolah atau dari guru sesuai dengan ritmanya. Ritmanya bagaimana? Kalau anak-anak bilang sekarang slow kata mereka ya, slow katanya begitu. Sementara mereka, wah cepat sekali dengan menggunakan beragam media. Semakin ke kota semakin beragam media. Semakin mereka meningkat kelasnya, semakin mereka menggunakan beragam media. Tetapi saudara-saudara di daerah-daerah terpencil juga saudara bisa menggunakan media yang barangkali teknologinya bisa saudara sesuaikan dengan keadaan yang ada. Jangan khawatir, setiap keterbatasan pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya. Ya, itu juga energi. Keterbatasan itu menciptakan energi. Prosesnya bagaimana? Prosesnya kita sebagai pendidik lama itu inginnya sifatnya serial. Ya, serial. Tahapannya dulu, pengantarnya dulu. Ya, pengantarnya dulu, setelah itu baru kemudian ikuti sisi yang lainnya. Kalau belum bisa mau belajar bahasa Inggris, grammarnya dulu, teorinya dulu. Begitu selesai, grammarnya belum selesai, tapi mereka belum bisa bicara, speakingnya, listeningnya, nangkep apa yang diucapkan orang. Kalau bahasa orang New York itu cepat sekali, dan mereka datang dari berbagai negara. Kadang-kadang saya juga bingung di kota New York, kok bisa mereka berkomunikasi. Saya dengerin, saya tidak mengerti, padahal saya udah lama tinggal di Amerika, saya tidak mengerti. Tapi lama-lama saya mengerti, ternyata Tuhan memberikan kita cara lain dalam listening. Apa itu? Menggunakan bahasa isyarat. Jadi sekarang kalau saya ketemu dengan orang di kota New York yang datang dari berbagai benua, dari Afrika, dari Kanada, dari kutub utara, kutub selatan, dari timur tengah, dari Eropa, yang bahasanya mempunyai struktur lidahnya dengan cara berpikir mereka, bicara dengan saya dengarkan, saya gunakan juga bagaimana membaca bahasa tubuh mereka, bahasa isyarat. Dan walaupun saya tidak mengerti apa yang diucapkan, seringkali saya bisa ketawa-tawa. Dan anehnya, kami semua bisa tertawa-tawa. Dalam berbagai konferensi internasional, seringkali terjadi, saya tidak mengerti. Tapi kami bisa juga tuh bercakap-cakap. Yang diomongin apa, kami juga ngomongnya apa, kami tidak saling mengerti. Tapi bisa saling tertawa.
Rupanya semuanya sama, masih bisa menggunakan satu bahasa lagi yang diberikan Tuhan pada kita, yaitu bahasa isyarat. Nah, pendidikan kita ini selalu berpikirnya harus semuanya serba serial, bertahap, seperti garis lurus dalam satu aktivitas, dalam satu waktu. Ya. Nah, tidak 100% salah, tetapi menurut temat saya, ternyata anak-anak sekarang, menurut berbagai kajian, anak-anak itu mulai belajar sifatnya paralel dan bisa dilakukan sekaligus, gitu ya. Bahkan bisa dulu dari video baru masuk ke teks bisa terjadi. Ya. Nah, materinya bagaimana? Ya, kita ketika mengajar, ya udah pokoknya semua. Siapa tahu satu ketika dibutuhkan. Ya, pasti ada manfaatnya, kita mengatakan begitu. Tapi anak-anak sekarang itu hanya mengambil sesuatu yang saat dibutuhkan itu ada, bisa diakses pakai mesin pencari, ya, search engine. Dan apa yang mereka inginkan itu selalu bisa dicari dengan mudah begitu, dan apa pada saat itu selalu ada. Dan kemudian metodenya bagaimana? Metode kita orang lama ini adalah mengutamakan kata-kata teks dan miskin warna, miskin video dan sebagainya. Bahkan dalam presentasi ilmiah di beberapa ilmu tertentu, kalau orang presentasi kasih gambar, pakai video itu dianggapnya berkualitas rendah. Karena dianggapnya memanipulasi pikiran orang. Maka kalau saudara baca jurnal, bahasanya itu bahasa tingkat dewa itu. Ya, susah dipahami, kita harus pelan-pelan mengerjitkan dahi, baca ini apa. Karena miskin ilustrasi. Tulisan di jurnal ilmiah, semakin dia ilmiah, itu miskin ilustrasi. Ya. Sementara tulisan-tulisan yang populer, yang sedang berkembang saat ini dengan metode YouTube saat ini, terjadi sebaliknya. Anak-anak kita dibesarkan dengan mengaktifkan semua indera mereka, panca indera mereka. Mereka pakai gambar, pakai video, dengan melihat warna, aktivitas, dan sebagainya. Ini menunjukkan semua otak kita berubah. Otak generasi berikutnya berubah. Mereka membaca lebih banyak, saya bilang baca lebih sedikit, baca lebih banyak, tapi teksnya makin sedikit, kata-katanya makin sedikit, ya, makin simple, dan kadang-kadang kita pikir mereka ini malas membaca buku-buku tebal, seperti bukunya Carol Dweck. Ini menurut saya buku yang bagus sekali tentang mindset, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, ini bukunya setebal ini, tidak banyak orang yang sekarang membaca sampai habis buku ini. Menurut saya ini buku yang bagus, ya. Dan kita harus mendorong anak-anak kita juga memiliki ketabahan dalam membaca, dalam bertahan. Saya mempunyai keahlian, terlatih karena saya membuat buku. Ketika membuat buku, saya paksa bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat, itu 2 bulan, 3 bulan, karena takut tidak selesai. Tapi saya bisa bertahan berjam-jam, sampai istri saya bertanya, kok nggak pulang-pulang, kok belum pulang, kok belum tidur, dan sebagainya. Karena saya betah duduk menulis, saya pantang berhenti sebelum itu selesai. Terus, nah ini perlu ketabahan. Dan ini perlu latihan dalam kehidupan ini. Dan tentu saja semua orang memerlukannya supaya bisa menyelesaikan. Nah, saudara-saudara, dengan begitu maka ini ada 3 zona waktu ini. Semua orang melewati ini. The past, masa lalu. Kita kuliahnya kan pasti di masa lalu. Jangan lupa, guru-guru kita, dosen-dosen kita pun kuliahnya lebih dulu lagi dari kita. Dan kapan dia mengajarkannya? Mengajarkannya hari ini, the present. Dari apa? Dari bahan-bahan di masa lalu. Dari bahan-bahan di masa lalu, ya, mereka kuliahnya di masa lalu, buku ditulis dari rangkaian teori-teori di masa lalu, kemudian disajikannya hari ini, dan dari hari ini kemudian kita mengatakan mereka kelak akan bekerja menggunakan ilmunya di masa depan. Wow. Sadarkah kita, saudara-saudara, bahwa kita perlu mendidik anak-anak yang akan memimpin di masa depan. Tapi yang kita berikan ilmu masa lalu. Padahal ilmu pengetahuan sekarang berkembang sangat cepat sekali. Baru saja kita bicara nanoteknologi, kita bicara 5G, generasi kelima dari teknologi komunikasi, kemudian kita bicara Internet of Things, Big Data, dan sebagainya. Sekarang setelah muncul aplikasi dari sahabat yang lalu, dari kuantum fisika, fisika kuantum, yaitu apa? Quantum computing. Jadi komputernya pakai teknologi kuantum. Apa itu kuantum? Benda yang kecil. Karena dulu kita belajar fisika pada awal abad 20, itu kalau abad 19 dan ke belakang, kita belajar benda besar. Bumi, matahari, benda, massa, kemudian gravitasi, dari benda yang jatuh, benda padat semuanya. Tapi awal abad 20,
kemudian para ahli mulai bicara tentang atom, molekul, nuklir, neutron, elektron, dan sebagainya. Small parts. Kemudian kita bicara tentang DNA, bicara tentang virus yang sangat kecil, yang harus dilihat dengan kaca pembesar, dan ternyata di situ ada gerakan, ada fisikanya. Dan sekarang bisa digunakan dalam ilmu komputer, dan bahkan bisa menciptakan kecepatan baru dengan pemahaman teknologi benda yang kecil itu. Fisikanya fisika kuantum, maka digunakan juga quantum computing, kira-kira begitu. Nah, jadi masa lalu dibawa ke hari ini kita akan mendidik orang-orang yang jadi pemimpin di hari esok. Dan celakanya banyak kita yang tidak mampu keluar dari perangkap masa lalu. Tidak mampu keluar dari perangkap masa lalu. Wow, ya. Seringkali ya saya sebagai seorang penulis, sebagai seorang yang memikirkan hal-hal masa depan, membawa penjelasan tentang disrupsi, shifting dan sebagainya, juga mengalami bullying juga dari pengamat-pengamat, dari ilmuwan-ilmuwan tertentu yang tidak bisa keluar dari perangkap masa lalu karena mereka belajar di masa lalu dan beranggapan itu adalah kebenaran 100% ada pada yang mereka pahami. Ya, sehingga kita kadang-kadang menyebutnya orang ini kok jadul sekali ya. Ya, tapi begitulah manusia, selalu kadang-kadang terperangkap dalam masa lalu. Nah, kalau itu terjadi, maka kita juga tidak mampu menciptakan masa depan. Ya, jadi ini yang terjadi. Menurut saya pendidikan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dan menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tapi tidak akan bisa mengubah dunia kalau kita terperangkap dengan teori, cara pandang, metode masa lalu. Metode berubah. Yang tidak berubah apa? Nilai-nilai, fondasi, ya, nilai-nilai sifatnya universal tentang kebaikan. Anda buka kitab suci itu dari masa lalu sampai hari ini tetap relevan. Kita jadi nilai-nilai ya, tentang kemanusiaan, tentang ketuhanan, tentang menolong orang lain dan sebagainya, kejujuran, itu semua nilai-nilai. Ya, metode bagaimana menolongnya. Dulu zakatnya diberikan di kotak masjid, sekarang kotak masjidnya sudah menjadi teknologi, ada kitabisa.com, ada benihbaik.com, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada cara. Nah, saudara-saudara, ini adalah foto yang kami temukan dan ternyata ini sudah berlaku dari tahun 1922, yaitu anak-anak belajarnya circle seperti ini, untuk lingkaran seperti ini. Ini adalah foto pada sebuah sekolah taman siswa pada tahun 1922. Menarik sekali, Ki Hajar Dewantara pada waktu itu sudah menyebut nama sekolah itu menggunakan kata taman. Apa artinya? Pendidikan itu harus menyenangkan, taman. Karena di taman itulah kita bisa bercengkrama, kita bisa bermain, kita bisa bersilaturahim, kita bisa ketemu dengan makhluk sesama kita, makhluk sosial yang senang bermain, berkelompok. Ya, saudara bisa lihat foto ini, ya, seperti ini. Metodenya bukan satu arah begitu, tapi melingkar seperti ini, ada respect pada gurunya, tapi suasana bermain. Ya. Nah, untuk TK-nya, Ki Hajar Dewantara memberi nama taman kanak-kanak, ada tamannya, taman bermain. Ya. Bu Kasur juga menyebutnya taman bermain. Oke. Kemudian untuk sekolah menengah namanya apa? Taman Siswo atau taman siswa kita menyebutnya. Taman. Dalam taman itu adalah suatu tempat bermain. Ya, kalau sekarang disebutnya game, ya, ada gamenya, kita bisa bermain. Nah, mari kita lihat. Ini adalah 3 cara bermain. Ya. Saya tadinya menulis 3 jenis belajar sambil bermain, tapi mungkin yang lebih tepat adalah 3 jenis bermain. Dengan bermain itu kita bisa dapat pembelajaran barangkali. Ya. Ada 3 kalau secara basic, ya, tapi saya tidak ingin bermaksud untuk menjelaskan ini secara teknis. Tapi barangkali ini akan masuk juga ketika kita melihat the future, ini tidak berubah. Hanya saja toolsnya, alatnya yang berubah. Pertama disebut main motorik. Ya. Main motorik itu mengenal alam, jadi dilatih. Ini kan harus kuat, harus bisa menangkap alam, menangkap perbedaan panas dengan dingin, lembut dengan kasar, kemudian juga dalam mengunting bagaimana, menggaris bagaimana, membuat huruf yang bagus bagaimana, dan sebagainya. Ada motoriknya, motorik kita. Semua manusia punya ini. Kemudian main peran. Ya, main peran ini nanti akhirnya bisa kita membentuk empati, punya teman. Kita tahu persis kalau kita sedang berada di suatu tempat, peran kita apa.
Di rumah kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga barangkali. Kalau kita di kantor, kita sebagai karyawan, kita bukan kepalanya, ya. Atau ketika kita menjadi pengemudi, atau di sekolah kita kepala sekolah, kita memimpin. Tapi di rumah barangkali kita tunduk pada sesuatu yang lebih tinggi. Siapa? Orang tua kita barangkali. Ya. Jadi peran ini harus dipahami oleh setiap orang. Dan kemudian adalah main bangunan. Ya, main bangunan. Untuk apa? Dapat matematika. Saya bisa tunjukkan pada saudara-saudara main bangunan ini seperti ini barangkali ya. Maaf. Ini seperti ini barangkali. Ini saudara bisa lihat di sini ada bangunan ya. Ini dari alat-alat yang dikembangkan di sebuah industri namanya adalah Roots Lab. Ini adalah anak-anak muda yang mendirikannya dan mereka membuat bangunan-bangunan seperti ini dan ternyata ada penjelasannya dari balok-balok ini. Ini balok-balok kecil seperti ini ya. Jadi bisa seperti ini, bisa digunakan, dan saudara bisa lihat ini baloknya banyak sekali. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilihat. Nanti saya putarkan videonya kepada Anda, supaya Anda bisa mempunyai gambaran. Ya. Ini enaknya pakai teknologi, sekarang kita bisa atur-atur sendiri begitu. Nah, jadi saudara-saudara, ini ada banyak yang bisa kita gunakan. Nah, saya bisa tunjukkan pada Anda. Ini bermain kan? Ini misalnya adalah di PAUD Kutilang, di rumah perubahan, nanti kita ada sesi sendiri, ya, menjelaskan bagaimana anak-anak ini adalah anak-anak ini motoriknya dengan bahan alam seperti ini. Banyak orang tua yang protes sekarang saat ini. Kenapa Pak dikasih kanji? Kan gampang sekarang pakai aja glue stick. Jadi kalau pakai kanji tangan anak saya nanti jadi kotor. Jangan begitu karena tujuannya adalah ingin memberikan kepada anak-anak kita kemampuan motorik supaya dia bisa merasa. Ya, supaya dia bisa merasa, jangan sampai dia tidak bisa merasa. Ini harus merasa seperti apa. Biarkan mereka kotor-kotor sedikit, tuh baju bisa dicuci, yang penting mereka bisa merasakan. Karena anak-anak itu memang bermain dari sesuatu yang sifatnya messy. Messy itu apa ya? Berantakan. Anak-anak di mana-mana selalu begitu. Tapi pelan-pelan karena mereka bisa merasa, otaknya berkembang, bisa mengklasifikasikan, bisa memisahkan. Lama-lama mereka pun juga berkembang. Sama seperti kita berkembang. Anda belajar setir mobil saja dulu ketika pertama-tama, kelihatan sekali keraguan-raguan, bingung melihat kiri kanan, bahkan mungkin Anda nyerempet pagar, bingung dan sebagainya. Tapi ketika Anda sudah mahir, ya dengan program Mahir Academy ini barangkali nanti suatu ketika Anda otomatis keluar sendiri dari mulutnya. Ada yang mengatakan, kok Pak Renald pinter sekali sih? Ya, saya melakukan ini kan 30 tahun lebih. Terus berulang-ulang, makin lama kita makin mahir pastinya. Sama, Anda juga pasti akan jadi mahir. Anda pun adalah semua adalah manusia pintar. Karena Anda adalah wujud dari pertemuan, ya, sel telur dan sperma yang terbaik dari orang tua kita masing-masing. Jadi kita semua adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Anda bisa lihat bermain seperti ini. Saya kadang-kadang suka bertanya pada istri saya yang mengelola PAUD TK, apakah bahaya itu anak-anak seperti itu? Sampai kemudian saya dapat jawaban dari teman saya yang anaknya sekolah di Jepang. Ternyata juga begini, anak-anak di Jepang sekolahnya bermain, dan sambil bermain itu ada metodenya, dan akhirnya menemukan, bayangkan seperti ini bisa naik ke atas memanjat seperti ini. Dan kemudian kawan saya karena berasal dari kelas menengah bertanya kepada gurunya di Jepang, ketika anaknya harus naik ke atas seperti ini. Nanti kalau anak saya tangannya patah bagaimana? Dan jawab gurunya adalah seperti ini. Kalau tangan patah, namanya masih anak-anak, iya patah. Tapi anak-anak tulangnya itu cepat merekat kembali. Dengan cepat tulangnya bersatu kembali. Kalau tulang patah itu bisa dengan cepat sambung kembali. Tapi kalau semangatnya, keberaniannya patah, maka ia akan patah selama-lamanya. Itu terjadi di Jepang seperti itu. Jadi menurut saya, kita harus mengurangi ego kita. Semakin kita naik kelas sebagai orang tua, kadang-kadang kita menjadi berlebihan. Ya, menjadi takut berlebihan dan akhirnya anak-anak kita tidak memiliki mental petarung. Padahal Indonesia ini perlu menjadi bangsa petarung yang gigih untuk membangun inovasi dan melayani bangsanya. Jangan petarung sesama bangsa, petarung sembunyi-sembunyi, menyebarkan hoax, petarung dengan kebencian, menang-menangan, berani karena berkelompok,
karena kekuatan simbol-simbol sebagai itu bukan pemberani. Pemberani itu adalah berani merantau, berani menciptakan sesuatu, berani bertanggung jawab. Dan ini harus dibangun sejak kecil. Inilah yang kita sebut dengan nanti adalah self-driving. Jadi dari bermain motorik, bermain peran, kemudian adalah bermain bangunan. Bayangkan, ini ada namanya, saya ambil dari satu industri, satu perusahaan yang membuat, ini anak-anak muda, membuat balok-balok seperti ini, eksperimen mereka 2-3 tahun, ya, melatih matematika dengan menggunakan balok, kayu dan sebagainya. Ada metodenya, ada teknologinya, ya. Nah, kita lihat videonya, apa yang dikembangkan di sini. Coba kita lihat sini, kita putar videonya. Memberi nama dan memberi judul atas bangunan yang telah teman-teman buat. Dan teman-teman juga harus bisa ceritain segmen bikin itu, ya. Ya, jadi saudara-saudara, itu seperti itu bermain balok. Ini dapat matematikanya, akhirnya mereka berhitung dan mereka juga membangun teamwork. Anak-anak itu melingkar seperti zaman Ki Hajar Dewantoro, ya, taman siswa, taman kanak-kanak, bermain, mereka dapat matematikanya. Nah, mereka bisa berhitung, mereka dapat kolaborasi, respect, bagi peran, ya. Kemudian mereka juga logiknya nanti dibangun karena dasarnya harus kuat, di atasnya harus apa, ada tangganya di mana, jadi dapat art, seni, ya, dan lain sebagainya. Ini metode belajar yang kita perlu kembangkan. Dan sekarang banyak orang tua yang mulai membeli ini untuk melatih anak-anaknya. Dulu kita berpikir dengan cara barat, kita belikan mereka, anak-anak kita, Lego yang berwarna dan sebagainya. Ternyata warna-warna itu pada usia anak-anak tertentu itu bisa menghambat imajinasi mereka. Jadi dengan warna dasar seperti ini ternyata mempunyai arti sendiri, ya, mempunyai arti sendiri. Nah, saudara-saudara, jadi ini adalah gambaran, ya. Saya ingin kami dengan anak-anak di taman kanak-kanak, ya, di taman kanak-kanak. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat tadi the future. Tolong slide-nya yang the past dan the future tadi, ya. Jadi ada tadi saya menjelaskan ada 3 zona waktu. Masa lalu, the past, ya, kemudian the present, dan the future. Nah, seringkali kita berpikir teknologi tidak bisa menggantikan semuanya. Wow, tidak bisa menggantikan semuanya. Jadi, katakanlah dengan angka dan sebagainya bisa pakai kalkulator. Kalkulator bisa menghitung lebih cepat daripada manusia. Tapi sekarang kita melihat, ternyata kita melihat di sini, coba kita lihat the future, ya. Ternyata komputer, mesin dengan namanya kecerdasan buatan itu sudah mulai bisa masuk ke dalam kesenian. Seni pun mereka bisa lakukan. Ini contoh adalah lukisannya Rembrandt. Tapi ternyata Rembrandt tidak pernah melukis seperti ini. Ternyata ini dibuat dengan kecerdasan buatan, art. Rembrandt sudah meninggal 100 tahun yang lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini ternyata lukisan-lukisan bisa dilakukan
karena lebih dari 400 lukisan Rembrandt itu di-scan, kemudian dipelajari oleh komputer yang dikembangkan dengan namanya machine learning, ya, machine learning. Nah, machine learning ini kemudian bisa menangkap polanya kalau Rembrandt itu melukis mata seperti apa, hidung seperti apa, dan kemudian tinggal diberi perintah, saya ingin bikin lukisan yang pakai topi, topinya begini, warnanya begini, ya. Apakah suaranya masuk ini? Masih masuk ya? Oke. Kemudian setelah itu kita menyaksikan ini di-scan dan kemudian akhirnya bisa dibuat seperti ini. Mari This isn't merely replication though. For 18 months, ini nggak ada teksnya. technicians, academics and art historians pored over 346 of the Dutch master's works, built an algorithm and ya, baik. Ini tidak bergerak videonya. Coba bisa dibikin bergerak nggak videonya? Coba kita lihat. this isn't merely replication though. For 18 months, technicians, academics and art historians pored over 346 of the Dutch master's works, built an algorithm and then the program created a whole new piece of art in the Kemudian Rembrandt dipelajari style. polanya. The subject was also decided digitally. Terus diklik. A Caucasian male between 30 and 40 years old with facial hair and wearing dark clothing. Pixel data became impasto data, mimicking brushstrokes and Polanya, paint patternnya thickness. dipelajari. The end result? Ternyata Rembrandt membuat dengan 148 13 billion lapisan. pixels were printed in Dan 13 layers bisa of dibuat dengan UV ink. menggunakan apa yang But disebut while dengan science may be able to replicate Rembrandt's genius, dengan it menggunakan might not 3D be printer. able to replicate Printer the 3D. price tags. After all, two very real Rembrandts were recently sold for $176 million. Ya, jadi This replikasinya bisa isn't merely dijual replication dengan harga though. seperti For ini. 18 months, technicians, academics and art historians poured Jadi saudara-saudara sekarang muncul seni dengan menggunakan teknologi muncul. Apakah anak-anak kita nanti hanya akan membuat karya-karya seni tanpa teknologi? Nanti mereka ketinggalan, kalah dari dunia lain. Tentu akan muncul aliran-aliran. Jangan lupa, dulu sebelum ditemukan fotografi, pelukis-pelukis itu sebagian besar adalah pelukis manusia, gambar foto orang. Jadi kalau saudara masih menyimpan foto buyut saudara, itu adalah karena mungkin saudara berasal dari kelas menengah yang kaya, dan hanya orang kaya yang masih bisa dilukis, begitu ya. Nah, pelukis istana seperti Basuki Abdullah, Raden Saleh dan sebagainya, itu bisa melukis lebih indah dari aslinya. Tapi sejak ada kamera, mereka kalah dengan kamera. Di mana-mana orang membuatnya foto, kemudian terjadilah juga art di situ, foto di atas kanvas dan sebagainya. Ini juga robot. Sekarang ada disebut dengan kobot. Kobot itu apa? Kolaboratif robot. Saudara bisa lihat sini, manusia bekerja berdampingan dengan robot. Manusia bekerja berdampingan. Voice kecil. Musiknya kecil. Nah, ini coba lihat, robot ketika ketemu dengan orang, dia bisa minggir seperti manusia, tidak bertabrakan, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah contoh seperti itu. Kemudian belajarnya juga menggunakan apa ini namanya augmented reality, begitu ya. Coba seperti ini. Wah, kita nggak perlu lagi apa ini manekin, kita tidak perlu lagi rangka yang kita taruh untuk praktek lab, tapi sudah menjadi seperti ini, augmented reality, virtual reality, ya. Pakai kacamata VR, ya. Kemudian kita bisa melihat ini, ya, 3D image, ya, bisa pop up keluar dari komputer, kira-kira seperti itu. Bisa lihat, bisa dilihat dalamnya dengan seperti ini. Ini menghemat biaya sekali untuk. Jadi terjadi perubahan dalam alat-alat. Oke, kita kembali. Coba masuk ke slide berikutnya lagi, yang belum tadi. Coba kita back, ya. Oke, ya. Terus ke depan lagi terus. Ya, oke, baik. Jadi pertanyaan finalnya selanjutnya adalah, kalau kita mendidik dengan cara yang lama, anak-anak didik kita akan menjadi seperti apa? Bisakah kita isi otak mereka hanya dengan pengetahuan saja? Saudara-saudara sekalian, tentu ini perlu kolaborasi antara guru, orang tua, masyarakat
untuk mendidik dan melahirkan mereka menjadi sesuatu. Pertanyaannya adalah sekarang kita ingin mendidik mereka jadi burung dara atau menjadi raja wali. Saya lagi burung dara atau raja wali. Ya, bagi saudara-saudara yang belum paham barangkali mengatakan, saya inginnya burung dara. Kenapa burung dara? Oh, burung dara itu lucu Pak, lebih bagus. Burung dara itu jinak. Ya. Sementara ada lagi yang bilang, saya ingin anak saya menjadi raja wali. Karena raja wali terbangnya tinggi, cari makannya jauh, merantau. Jangan lupa juga, kalau saudara mendidik anak saudara menjadi raja wali, kelak mereka setelah dewasa meninggalkan Anda. Ya, pergi jauh, merantau mereka, kemudian mereka menjadi manusia hebat tapi di tempat yang lain. Kira-kira begitu. Nah, dan raja wali sulit dipelihara, kurang lebih seperti itu. Nah, baiklah, apa yang kita maksud dengan burung dara dan raja wali? Dulu waktu saya remaja, saya biasa itu mempunyai burung dara cukup banyak dan menjadi banyak sekali. Dan saya berbeda dengan teman-teman saya. Biasanya teman-teman saya burung daranya itu banyaknya karena bertelur. Tetapi burung dara saya datang dari tetangga. Dari mana-mana datang. Saya tidak tahu siapa yang punya, tiba-tiba temannya banyak. Kok bisa begitu? Kenapa burung dara betah di tempat? Ternyata sayapnya itu digunting dan kemudian diikat. Banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan mengikat sayap-sayap raja wali yang diciptakan oleh Tuhan untuk terbang tinggi. Tetapi karena kita salah mendidik, kita membuat anak-anak kita menjadi anak rumahan, menghindari resiko, tidak boleh pergi jauh, tidak boleh menjelajah ilmu pengetahuan, di sekolahnya juga dibikin menjadi sangat steril sekali, sehingga akhirnya jadi burung dara. Burung dara tidak bisa terbang tinggi, dan ketika nanti saudara-saudara mengatakan, sekarang burungnya kan sudah tahu rumah, jadi kalau dia pergi pasti dia tahu pulang. Sekarang jahitannya kita buka deh, istilahnya itu dikodi. Ya, atau digodi katanya kalau di Jawa Tengah itu. Nah, itu sayapnya digodi, dijahit. Begitu Anda lepas jahitannya, percayalah omongan saya, dia menjadi terbiasa dan tidak berani terbang tinggi, tetap berada di sekitar situ. Cari makannya di mana? Cari makannya di kita, harus kita kasih makan. Dan kalau tidak kita beri makan, dia masuk ke dapur kita, cari makanan di sekitar kita. Jadi kita mendidik anak-anak seperti itu mengakibatkan anak-anak di hari tuanya pun tergantung pada kita. Banyak keluarga-keluarga yang kemudian mengatakan, kenapa ya anak saya ada yang satu begini, sukses, merantau, tapi yang satu kok menjadi beban keluarga di rumah terus. Jawabnya adalah karena yang satu dari kecil itu sayapnya dijahit. Dijahit, ketika jahitan dilepas, mereka tidak bisa terbang tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang ingin seperti Raja Wali, bisa terbang tinggi, melanglang buana kemana-mana. Ini persoalan kita. Ya, saya coba lihat-lihat, kok di negara-negara lain anak-anak itu tidak seperti ini begitu. Di kita ini kan terbiasa, saya kecilnya di bedol. Katanya biar badannya hangat, biar tangannya lurus, kakinya lurus. Saya setuju saja, dan ketika kemudian anak kedua kami lahir di Amerika pada waktu kami sedang sekolah, kemudian kemudian keluarga kami minta dikirimin kain bedong. Dan kemudian orang tua selalu mengirim kain bedong agar anaknya bisa dibedang dan hangat, apalagi itu negara dingin. Dan dibedong seperti ini. Tapi ternyata setelah dibedong, kita gendong mereka. Besaran sedikit kita tidak lepas, kita takut dia jatuh, selalu kita gendong. Dan bahkan setelah kita gendong, kita tuntun kemanapun kita pergi, kita tuntun. Ya. Dan akibatnya ketika besar, dia sudah terbiasa. Makanya ada orang mengatakan, kok anak saya suka gelendotan. Gelendotan itu artinya nempel sama orang tuanya begitu, terus begitu ya. Nah, ini kenapa? Ini juga adalah masalah masa kecil. Jadi masa kecil, nah saya coba tunjukkan pada sebelum Anda lihat. Menurut Anda, ini bule nih, kalau saya lihat di airport, anaknya, ya orang asing, anaknya kok dilepas begitu, padahal jalannya kan belum kokoh, tapi sudah dilepas. Menurut Anda jatuh tuh tidak kalau dilepas seperti ini? Coba deh, saya ingin Anda tebak dulu deh. Jatuh tuh, coba lihat dulu. Ya. Oke, berapa di antara saudara yang menebak dia jatuh? Kalau kita, seringkali kita was-was seperti ini. Tapi nanti dulu deh, biar saudara bisa merenunginya. Ya, saudara sering lihat kan orang asing seperti ini jalannya. Ya, saudara ingin melihat. Ya, yuk kita terusin. Ya. Nah, coba kita jatuh nggak? Coba lihat, jatuh nggak? Nah, kita semua berteriak, kita bilang begitu. Ya, saya ulangi, ya. Dan biasa ketika anak jatuh, kita marah sekali. Padahal itu adalah proses belajarnya mereka. Ya. Dan sekarang saya jadi mengerti ketika saya melihat tokoh-tokoh besar, mereka yang
melakukan eksplorasi. Itu kecil juga tidak dituntun rupanya. Orang tua tidak terbiasa itu, tapi membuat anak-anak itu dibangun regulasi dirinya. Jadi kalau makan, duduk di bangku, walaupun bangkunya dibikin agak tinggi, bukan ditaruh di atas meja. Anak-anak jadi tidak punya regulasi. Jadi harus dibikin regulasinya, makan pada jam berapa, kebiasaan makan sebelum makan, cuci tangan dulu dan sebagainya. Sekarang kita sibuk melatih orang cuci tangan terus-menerus. Antri, mengambil jarak, kita sibuk seperti itu. Saya ingin memperkenalkan dua tokoh ini. Tokoh dalam dunia IT. Yang satu mendirikan Microsoft Software, satu mendirikan telepon yang menjadi besar sekali, namanya smartphone, ya, dengan network jaringan di sini dan bisa dipakai untuk dagang, untuk musik, menghibur diri dan lain sebagainya di sini. Ya, ini namanya iPhone, ini Apple, buatan Apple. Dan waktu saya pelajari, saya telusuri ke belakang, sekolah mereka tidak terlalu tinggi, tapi mereka tidak pernah belajar IT, kok bisa menemukan gadget-gadget baru di dunia IT? Ternyata ada hubungan dengan pendidikan. Ya. Jadi, apakah mereka pernah belajar IT? Jawabannya tidak. Ya, tidak pernah belajar. Tapi mereka ini terbiasa sekolah dengan metode eksplorasi. Jadi, explore. Di Pertamina itu ada dua tipe pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah orang-orang yang bekerja di sektor eksploitasi. Dan yang kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi biasanya orang-orang pakai celana jeans, pakai sepatu boot, masuk hutan, masuk gunung, pergi ke offshore ke laut, begitu ya, mencari tambang, mengambil sampel, nyelam ke bawah, board, cari terus, ya, eksplorasi, mencari hal yang baru. Lingkungannya berubah-ubah. Nah, tapi ada manusia kedua, eksploitasi. Kalau sudah dapat minyak, mereka melakukan eksploitasi, pekerjaan rutin, setiap saat di tempat yang sama, itu terus-menerus, dan lain sebagainya. Jadi ada manusia eksplorasi, ada manusia eksploitasi. Ternyata pendidikan kita lebih banyak sifatnya eksploitasi. Berulang-ulang, anak-anak melakukan hal yang rutin, monoton, dan sebagainya. Nah, kita harus juga melatih anak-anak kita mengeksplor, ya, mencari, dan lain sebagainya. Dan ini berhubungan dengan taksonomi Bloom tentunya, ya, bagaimana menemukan dunia baru ini, ya. Nah, oleh karena itu maka saya memperkenalkan self driving ini. Risetnya sudah kami tuangkan dalam buku yang terbit beberapa tahun yang lalu. Self driving ini, ya, dia sebuah buku yang diterbitkan oleh Mizan, ya, dari buku ini, dan kami menjelaskan di situ ada 7 elemen. 7 elemen itu yang pertama adalah manusia harus dibangun disiplin dirinya, disiplin diri. Kemudian harus dibangun semangat mengeksplor dunia ini, ya, mengeksplor, jadi eksploratif. Jadi berani mengambil resiko dengan hal-hal yang baru, oke? Kemudian mentalitasnya harus menjadi mentalitas pemenang, jangan jadi mentalitas pecundang. Jadi simpelnya begini deh, ya, ada banyak hal yang sulit, ya, tapi ada orang yang mengatakan ini bisa Pak, tapi susah, tapi sulit. Coba bayangkan ada orang kedua yang mengatakan begini, iya, ini sulit, tapi bisa. Hanya dengan begitu saja kita bisa melihat mindset atau cara berpikir orang. Yang satu mindsetnya adalah loser atau pecundang, bisa tapi sulit. Dan akhirnya tidak jadi apa-apa, akhirnya kalah terus dia. Dan yang kedua adalah tipe yang disebut sebagai pemenang. Manusia pemenang, winner, ya, never quit. Winners never quit, only quitters never win. Pemenang orang yang tidak pernah berhenti. Tapi yang tidak pernah jadi pemenang itu adalah orang yang berhenti. Nah, saudara-saudara, mental pecundang itu yang mengatakan bisa tapi sulit. Sedangkan mental pemenang mengatakan, iya ini sulit tapi bisa. Ya. Coba, tuh kan nggak bisa, iya tapi sulit. Kita coba lagi. Bisa nih, pada dasarnya bisa. Terus deh coba-coba. One day itu akan menjadi suatu kenyataan. Ya. Dan kemudian berpikirnya tidak ribet. Ilmu pengetahuan itu adalah menyederhanakan. Kalau saudara bicaranya muter-muter dan tidak jelas, saudara bukan orang pandai. Orang pandai itu adalah orang yang bisa membuat hal yang rumit dari alam semesta ini, dari pengetahuan, dari sebuah buku yang tebal menjadi bahasa yang sederhana, mudah dipahami, bisa diterapkan. Jepang ketika mengembangkan otomotif membuat yang simple, harganya jadi lebih murah, ya, dan kemudian diperbaiki lebih mudah. Itu Jepang melakukan seperti itu, simple cara berpikir mereka, ya. Orang-orang yang pandai berbidatonya juga mudah dipahami. Nah, sementara
Orang-orang yang ribet membuat hal yang sederhana jadi sulit. Sulit sekali, kita baca bukunya tidak mengerti, kita baca, dengerin pidatonya tidak kita pahami. Ya, jadi bagaimana sekarang kita harus menyederhanakan? Coba lihat Albert Einstein, kurang pandai apa dia? Rumusnya sangat sederhana, E sama dengan MC kuadrat, that's it. Ya, coba lihat lagi tokoh-tokoh besar. Ya, kita lihat lagi Bapak psikoanalisa, ya, Sigmund Freud. Dia cuma membedakan manusia dalam 3 elemen, id, ego, dan superego. As simple as that. Perhatikan hampir semua penemu-penemu besar rumusnya mudah diingat, simple, ya, tidak rumit. Tapi kalau kita ketemu orang yang membuat hal yang simple jadi rumit, Anda perlu bertanya. Seorang guru harus bisa berpikir menyederhanakan. Oke? Walaupun menuju sederhana itu tidak mudah. Pengalaman saya membuat buku itu paling sulit itu justru mengeditnya. Membuat bagaimana agar Anda mudah membacanya. Kemudian kita harus melatih anak-anak kita berpikir kritis, berpikir kreatif, dan mindset. Carol Dweck di buku ini, ya, di bukunya Carol Dweck ini, dia mendefinisikan 2 jenis mindset. Yang pertama adalah mindset berkembang, yang kedua adalah mindset yang tetap. Apa yang membedakan? Ketika dulu kita belajar teori IQ, kita beranggapan orang itu punya kecerdasan akan tetap abadi. Sekali dia 160 IQ-nya, akan sampai tua dia 160, dan kita prediksi one day dia akan menjadi hakim agung, akan menjadi penerima hadiah Nobel, karena IQ-nya tinggi sekali, akan menemukan teori baru, akan menjadi pendiri perusahaan hebat, dan sebagainya. Ternyata banyak yang tidak jadi. Kok bisa begitu? Jawabannya adalah karena mindsetnya tetap. Sementara Carol Dweck di buku ini menemukan ada manusia yang mindsetnya berkembang. Jadi kalau mindset berkembang, ini ada orang, katakanlah ada orang pandai, ada orang bodoh. Kalau mindsetnya tetap, ini yang sudah pandai, ini bisa menjadi semakin bodoh kalau mindsetnya tetap. Ya, karena dia biasanya tidak berani bereksperimen, tidak berani mencoba hal yang baru, tidak melakukan eksplorasi. Dia hanya pandai menghafal, ya, dan sebagainya. Bisa jadi semakin bodoh, tidak bisa membuat apa-apa. Tapi ada orang bodoh di sini bisa menjadi semakin pintar, malah naik dia ke atas di sini, naik dia turun. Dulunya bodoh di sini, lama-lama dia berkembang karena mindsetnya growth. Jadi Anda yang mempunyai anak yang sekolahnya susah, tidak naik kelas, ya, seperti siapa itu ya, Thomas Jefferson, bukan, siapa itu, Alva Edison, yang dikeluarkan dari sekolah, orang tuanya sampai bikin homeschooling untuk melatih anaknya sendiri, ya, karena dianggapnya mempersulit dan gurunya tidak senang karena tidak bisa diajarkan. Ternyata anak cerdas yang bodohnya waktu kecilnya saja, dan ternyata dia growth mindset, dia mencoba bereksperimen, tumbuh jadi lebih pandai dari masa kecilnya. Ya, jadi jangan heran kalau saudara melihat ada orang yang dulunya tidak begitu pandai, kok sekarang menjadi lebih pandai. Ini 7 elemen. Nah, saya ingin memperkenalkan Anda 2 tokoh di sini, ya, 2 tokoh dalam bola basket yang sangat terkenal sekali pada waktu saya sekolah. Itu tontonan kami adalah Chicago Bulls, ya. Coba kita lihat, itu tokohnya. Saya kasih contoh ada 2 orang, ya. Yang satu namanya Michael Jordan, yang satu namanya adalah Dennis Rodman, yang agak selengean, patonya banyak. Wah, saya serem sekali kalau lihat dia. Sebagai pendidik saya agak waspada ini, seperti rambutnya warna-warni dan sebagainya. Ternyata mereka orang-orang baik, ada latar belakangnya. Coba kita lihat dulu videonya mereka ini, ya. Mari coba diputar videonya, silakan buat. Ya, ini Michael Jordan, dia pemain terbaik di NBA pada masanya. Lompatannya juga luar biasa, ya, luar biasa. Such a superstar. Seperti superstar. When everybody says, well, that won all these championships. Ya, dia pemain terbaik dan luar biasa, dan ternyata dia memiliki self disiplin, ya. Dia punya semangat pemenang. Dia beberapa kali kalah dengan sebuah tim dari Detroit, tapi dia tidak bermain kasar. Dia tahu 2 tahun atau 3 tahun berturut-turut kalah dengan Detroit. Tapi setelah itu dia bilang, kita akan berkuat. Dulu badannya krempeng, kurus, dan para ahli mengatakan susah itu buat orang yang setiap hari membakar lemak, ototnya tambah. Tapi akhirnya dia main barbell, dia berlatih terus-menerus. Timnya juga mengikut dia karena dia adalah seorang yang memiliki self-driving. Dan akhirnya kemudian mereka mempunyai otot yang besar,
dan bisa mengalahkan tim dari Detroit yang ototnya besar-besar, ya, dan wibawanya meningkat karena mereka menjadi atlet yang terpandang, ya. Ini mindsetnya tumbuh dan dia mendengarkan instruksi dari pelatihnya. Ketika mainnya harus secara segitiga, oper ke temannya dan temannya di sini oper ke sini, temannya di sini nanti bisa shoot ke tempatnya. Jadi bagi bola, ya. Ini agak mirip juga dengan Dennis Rodman yang tadinya menjadi lawan mereka. Coba putar videonya. Ini Dennis Rodman ketika 1980s and 90s. The NBA showcased an awe-inspiring collection of offensive talent. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Ini dari rambutnya ini, dan kadang-kadang di sini dia pakai ada ring dan sebagainya, custom kadang-kadang. Ternyata menarik sekali Dennis Rodman itu, meski bertato seperti ini, dia bilang saya harus lulus S1. Dan mereka menjadi pemain, pertamanya adalah pemain di college mereka, ya, di universitas mereka. Nah, mereka lulus S1 sehingga ketika selesai tidak menjadi atlet pun tidak menjadi beban bagi orang lain, berpengetahuan, dia punya disiplin tinggi. Pada waktu itu orang tuanya tidak mampu, sama ibunya akhirnya diusir dari rumah. Dia hidup di jalanan bersama dengan para pengedar narkoba, tapi dia tidak pernah terlibat narkoba. Dia bilang, saya bisa mati itu dalam keadaan seperti itu. Orang mengedarkan narkoba di mana-mana. Saya lihat orang mencandu narkoba di sekitar saya, tapi saya tidak pernah terpengaruh, kata dia, ya, dan tidak terlibat, ya. Dia memperbesar otot meski sulit, harus membakar lemak tiap hari, dan biasanya orang yang ototnya besar tidak mau berpikir, katanya. Tapi dalam hal ini Dennis Rodman ternyata mau berpikir. Ini adalah ciri-ciri dari self-driving. Oke, back. Jadi ya, ini adalah 7 elemen dari self-driving. Dan kalau saudara bicara tentang masa depan, maka jangan lupa ini ada 4 hal yang harus dikembangkan, yaitu adalah thinking skill, ya, keterampilan berpikir. Berpikir ini keterampilannya harus dilatih karena anak-anak kita nanti harus eksplorasi, cari sendiri. Ya, kalau disuapin terus, ya tidak memiliki kemampuan berpikir. Oke, termasuk creative thinking ada di sini, berpikir kritis dan kreatif, ya, pemecahan masalah, pengolahan informasi, pengambilan keputusan. Kemudian juga keterampilan personal, ini harus dibangun oleh sekolah. Ya, kalau keterampilan dengan bermain dengan alat-alat seperti ini yang tadi saya tunjukkan kepada Anda, ya, balok-balok seperti ini saya kira sangat diperlukan karena ini adalah melatih pengambilan keputusan dan juga adalah kerjasama, komunikasi, motivasi, integritas. Ya, jangan lupa orang yang dipilih menjadi direktur, menjadi pimpinan, ya, menjadi pejabat, itu adalah orang yang dipercaya. Ya. Nabi Muhammad itu adalah nabi dengan gelar Al-Amin, yang dipercaya, ya. Nah, jadi integritas itu penting sekali, dapat dipercaya, ya. Kemampuan beradaptasi, ya, itu adalah keterampilan personal. Nah, kemudian sekolah juga harus mengembangkan ini keterampilan profesional, ya. Kalau misalnya bisnis, ya dasar-dasar bisnis misalnya. Kalau misalnya di sekolah, ya manajemen pendidikan, ya, manajemen ujian bagaimana, oke. Kemudian adalah keterampilan digital, ini juga harus kita bangun. Tetapi kalau kita sudah kembangkan ini, anak-anak kita sebetulnya bisa menuju ke sana karena lingkungannya sangat membentuk mereka. Oke, kemudian apa yang membedakan pendidikan lama dan pendidikan baru? Nah, saudara-saudara, ini adalah Bloom taksonomi dan kita seringkali dibandingkan dengan negara-negara tetangga karena kita dianggap skor PISA kita rendah, ya. Setelah kita pelajari ternyata kita memang memberikan yang namanya low order thinking, sedangkan yang dites high order thinking. Padahal ini adalah satu step dan kita berpikir harus tahapan. Ternyata manusia sejak kecil bisa mengembangkan ini semua, ya. Jadi kalau low order thinking ini berhenti kebanyakan menghafal, ya, mengingat itu menghafal, memahami sampai kemudian menerapkan hanya pada bagian tertentu saja. Padahal anak-anak ini bisa dari kecil bisa sampai ke sini, bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, bisa juga menciptakan. Ya, beberapa eksperimen menggunakan bayi-bayi, kemudian ada puppet show, yaitu semacam wayang begitu dimainkan, tapi pakai boneka. Jadi ada seorang eksperimen pakai boneka. Di sini ada 2 ekor bebek, ya. Donald Duck begitu atau duck begitu, ya.
Di sini akan membuka peti begitu ya. Nah, di sini yang baik, di sini yang jahat gitu. Terus kemudian ketika dia mau ambil sesuatu begini, sama yang ini dikeprak begitu, dijatuhin begitu ya. Terus kemudian dijatuhin begitu. Tergantian, ini mau ambil, tapi ketika dia jatuh kejepit ditolong sama dia. Setelah selesai bermain itu, bayi-bayi anak-anak itu dikasih bonekanya itu, dikasih. Surprisingly, ini sangat mengejutkan, ya, sangat mengejutkan. Ternyata anak-anak bisa memilih dia mau bebek yang mana, ya, boneka yang mana. Mereka semua menyingkirkan, ya, atau begitukan dengan tangannya yang jahat tadi. Karena masih bayi, belum diajarin tentang kebaikan dan keburukan. Ternyata anak-anak itu sudah bisa high order thinking, bisa menganalisa, ya, bisa mengevaluasi. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ini tahapan yang di bawah itu adalah sampai S1. Kalau yang di atas high order itu S2, S3. Tidak. Dari taman kanak-kanak ini sudah mulai bisa metode belajarnya seperti itu ya, high order thinking. Nah, dengan taksonomi Bloom itu bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita menjadi driver, memiliki mental pengemudi, bisa mengemudikan dirinya. Karena kendaraan terpenting mereka adalah diri mereka sendiri. Kaki, tangan, tubuh mereka, bukan motor, bukan mobil, tapi adalah yang melekat pada diri mereka. Untuk bisa digerakkan, seperti Dennis Rodman atau seperti saya suka ketukar dengan Michael Jackson ini ya, Michael Jordan gitu ya, Michael Jordan ya. Jadi harus mempunyai disiplin diri. Disiplin itu ada 3. Ada disiplin yang dipaksa, disebut force disiplin ya. Yang ada disiplin yang selain dipaksa juga ada disiplin yang diatur dengan peraturan ya, dengan sanksi dan sebagainya. Yang ketiga adalah disiplin yang datang dari diri sendiri. Nah, kalau datang dari diri sendiri tidak akan mengeluh. Tidak mengeluh. Anda mendirikan perusahaan antara Anda disuruh sama orang tua atau disuruh sama pacar Anda, dengan Anda bikin perusahaan karena maunya Anda, karena Anda suka. Kalau Anda sampai pulang pagi, kalau itu karena disuruh, pasti mengeluh. Tapi kalau maunya sendiri, mau mengeluh sama siapa? Ya. Jadi Michael Jordan juga begitu, berlatih itu sampai berdarah-darah, berkeringat, capek, tapi tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena muncul dari diri sendiri, self. Ya. Maka kita sebut self-driving, mendrive dari dalam. Gitu ya. Nah, ini taksonomi Bloom, mengingat, memahami, menerapkan, saudara bisa lihat ini vertikal sumbunya. Kemudian kita masukin lagi sumbu yang ke kanan. Ini adalah model aplikasinya. Model aplikasinya ini adalah kita bisa lihat kita aplikasinya hanya menjadi pengetahuan saja. Kan banyak sekali orang yang berpengetahuan. Kalau di televisi itu bikin kita bingung itu. Berpengetahuan, tapi kadang-kadang kita bertanya, dia pernah buat apa ya? Bikin heboh sering, nyinyir sering, jago sekali. Dia berpengetahuan, dia suka menyalahkan pengetahuan orang lain. Ya, dia hanya tahu saja, tapi tidak pernah melakukannya. Itu adalah model aplikasi yang sekedar pengetahuan. Dipakainya untuk tahu saja, barangkali bergelar saja. Kemudian yang kedua adalah dipraktekkan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Kemudian level yang ketiga adalah dalam lintas ilmu. Ya, dalam lintas ilmu itu bisa apply. Enak kan kalau kita bisa ketemu dengan disiplin yang berbeda-beda, ternyata bisa. Seperti COVID-19 ini saja. Kalau ilmu saudara hanya satu disiplin, saudara bikin pernyataan, saudara umumkan bahwa cara terbaik lockdown. Ya, betul saudara-saudara. Kalau tidak lockdown, penularannya akan menyebar. Tapi jangan lupa, ilmu yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini bukan hanya kedokteran kesehatan saja. Ada yang namanya psikologis. Psikologi, orang ketakutan. Barangkali ada ilmu sosiologi, masyarakat kita ini nggak betah dalam rumah. Atau rumahnya sebagian besar adalah rumah kontrakan yang sehari-hari sudah panas. Saudara kelas menengah, karena saudara kelas menengah, saudara enak, working from home, saudara pagi sampai malam. Tapi kalau sektor informal, dikunci di rumah, rumahnya rumah kontrakan, 3x4, di dalamnya ada 4-5 orang. Ya. Pengap, sesak, panas, dan mereka sektor informal, ada ekonomi, ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, jangan-jangan akan lebih banyak lagi orang yang mati, bukan karena virus, tetapi karena tidak makan, karena kerusuhan, ya, karena tidak dapat pendapatan. Jadi
menerapkan satu kebijakan itu multidisiplin. Ada disiplin-disiplin yang harus kita lihat. Saudara ahli matematika, saudara bilang, ini ilmu. Saya bisa prediksi kapan COVID ini akan mencapai puncaknya, nanti akan jadi 10 juta. Boleh saudara gunakan statistik. Tapi asumsi saudara apa? Ya, saudara harus masukkan unsur-unsur, variabel-variabel. Bagaimana sosial budaya, bagaimana kesehatan, bagaimana imunitas manusia, bagaimana rumahnya, bagaimana mobilitasnya, ya, bagaimana cuacanya, ya, ada ilmu mengenai iklim yang diperlukan. Jangan-jangan ada ultraviolet yang justru bisa mematikan virus barangkali. Jadi pada musim tertentu ultravioletnya banyak, jam tertentu banyak. Ada aspek keamanan. Kalau saudara masukkan multidimensi ini, maka saudara bisa penerapan dunia nyata dalam situasi tertentu. Situasi ada dua. Jadi yang keempat nih dan kelima ini berbeda. Jadi kalau saudara lihat di sini, barangkali saya bisa tunjukkan ya di sini, ya. Jadi di sini ya, coba saya tulis dulu di sini. Ini yang keempat di sini, saudara bisa lihat. Di sini yang keempat, ini adalah dalam situasi yang terprediksi. Artinya lingkungannya predictable, gitu ya. Tapi ada yang kelima di sini. Yang kelima ini adalah dalam situasi yang unpredictable, bisa berubah-ubah dan tidak bisa diprediksi begitu ya. Masyarakat Barat senang dengan segala sesuatu yang predictable. Saya kalau berangkat kuliah itu semuanya predictable, sangat predictable, semuanya jelas itu ya, semuanya jelas. Nah, saya bisa langsung begini nggak sini? Bisa ya? Oke. Jadi maaf. Jadi di sini saudara bisa lihat ya. Saya kembali di sini. Nah, jadi penerapan dalam aplikasi itu ada level 1, 2, 3, 4, 5. Aplikasinya di mana dalam kehidupan ini? Kalau saudara tidak berikan pengetahuan yang cukup luas pada anak-anak, maka mereka akan cupet, akan sempit. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang kita inginkan kan manusia yang barangkali, coba. Barangkali yang kita inginkan adalah manusia yang, oke. Jadi ini objektif kita. Ini kalau kita pakai taksonomi Bloom yang pendidikannya tinggi, yang sampai anak-anak dari kecil itu bisa kita drive ke sana, ya. Ini bangsa kita menjadi bangsa penemu. Anda tahu Korea Selatan dulu jauh lebih miskin dari kita. Israel, wah, tanah pun dia tidak punya. Ya. Tapi karena pendidikannya sampai ke inovasi seperti itu, jadi bukan hanya menghafal saja, tapi sampai menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, menciptakan. Cina pun begitu, Tiongkok pun begitu, sampai ke sana. Anda tahu kan Tiongkok itu termasuk bangsa yang agak sama seperti bangsa Yahudi yang dimusuhi dimanapun mereka pergi, ya. Musuhnya banyak, dicurigai, dimusuhi dan sebagainya. Dan akhirnya mereka kemudian menjadi lebih berpikir. Nah, bangsa perantau itu begitu, India juga begitu, ya. Nah, jadi kalau pendidikannya kita bisa ciptakan taksonomi Bloom ini sampai ke sana yang di atas, dan kemudian ilmu pengetahuannya sudah sampai level 5 di sini, diberikan multidisiplin, dalam ilmu pengetahuan ini yang disebut dengan liberal arts. Jadi walaupun anak-anak diajarin sejarah, diajarin matematika, diajarin fisika, diajarin art, diajarin seni peran, diberi wawasan luas, ada biologi, ya, walaupun tidak dibutuhkan dalam hidup, tapi ininya akan berkembang, dia bisa berpikir bagaimana menerapkan dalam disiplin berbeda. Dan akhirnya bisa menjadi manusia yang adaptif di sisi D ini. Nah, kalau tidak, dia akan berada di sini. Akhirnya pendidikan berpusat pada guru. Kenapa? Karena aplikasinya hanya pada satu disiplin. Dan disiplin itu, dan yang diberikan apa? Hanya hafalan. Jadi guru di kelas itu hanya nulis, ngomong sendiri. Muridnya hanya mendengarkan saja. Setelah itu diuji hafalannya. Kalau hafalannya salah, tidak lulus. Padahal ketika diterapkan, itu ada proses berpikir yang berkembang. Otaknya kemudian sinapsnya itu berkembang. Sel-sel otaknya itu dari neuron bercabang. Dan seringkali dikatakan, kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru, ketika anak bertanya dan kita tidak tahu bagaimana menjawabnya, tidak tahu membuat anak itu menjadi curious, menjadi terus penasaran, tidak kita pertahankan, itu akan membuat sel-sel neuronnya itu mati di tempat, tidak bercabang, tidak berkembang keterampilan dan pengetahuannya. Jadi dengan curious anak itu kemudian dipelihara,
curiosity itu apa ya? Rasa penasaran ya, dibangun terus dengan pengetahuan yang kemudian dikasih cerita dongeng dan sebagainya. Kemudian ini akan bercabang. Ini namanya pengetahuan bertambah, keterampilan bisa bertambah. Nah, jadi kalau tidak lagi ini namanya murid terampil seperti ini ya. Bisa jadi pengetahuannya sampai disiplin ilmu berbeda, tapi ya hanya sampai menerapkan saja, tidak sampai menciptakan. Nah, ada juga di sini yang kita sebut murid berpikir sampai tinggi, tapi ya disiplinnya terbatas. Ini banyak sekali sekarang tokoh-tokoh mungkin karena pendidikan kita ya yang menjadi hanya murid berpikir atau murid terampil saja ya, tidak menjadi inovator atau inventor ya. Baik, saya tutup dengan video. Nanti saya ingin dengarkan teman-teman saya. Ibu Nifa masih di tempat, terima kasih luar biasa masih menunggu di sana, Bu Nifa ya. Jadi saya tutup dengan satu video, nanti kita dengarkan juga teman-teman saya yang lain ya. Ini ada seorang guru yang melatih anaknya, mungkin saudara pernah lihat murid-muridnya ya. Dan karena anaknya hanya mengikuti instruksi dengan tidak bisa menerapkan, tidak memahami, akhirnya guru berpikir, tapi muridnya tidak berpikir ya. Coba kita lihat. Ini adalah biasa diberikan outbound, murid matanya ditutup, disuruh menjatuhkan diri ya, disuruh menjatuhkan diri ya. Audionya nyala ya. Oke, coba kita putar apa yang terjadi ketika diperintah untuk menjatuhkan diri, untuk membangun trust. Ayo jatuhkan diri gitu. Menurut saudara jatuhnya kemana? Ke depan atau ke belakang? Nah, ya. Jadi teman-temannya menunggunya di depan untuk menolong dia, ya, tolong dimatikan ya videonya. Ya. Jadi teman-teman yang menunggunya di depan, tetapi ternyata dia menafsirkannya jatuhnya ke belakang. Ya. Jadi saudara-saudara, menjadi driver itu menjadi bermental pengemudi, dan itulah kita harus membangun dalam situasi COVID-19, suasana berubah, ya barangkali. Dari sini nanti kita bisa diskusi, suasana berubah, kita dipaksa oleh keadaan, kita pakai teknologi, ya akhirnya tuh kita jadi biasa juga ya. Saya kembalikan dulu ke kawan saya, ke saudara Daniel, silakan Daniel.